Halo adik-adik dan teman-teman, nama kakak Daniel Febrian, kakak dari kelas 12 IPS 2. Salam kenal. Hari ini kakak akan bercerita tentang kisah Daniel di dalam gua singa. Nah, kisah ini tuh diambil dari Daniel pasal yang ke-6. Ceritanya tuh kayak gini. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan yang besar, ada seorang raja yang memimpin. Raja itu bernama Raja Darius. Pada saat itu, raja sedang mengangkat beberapa pejabat dan seorang wakil raja. Nah, beberapa pejabat di antara mereka, salah satunya itu adalah Daniel. Nah, Daniel ini merupakan orang yang paling disayang sama Raja Darius, karena Daniel itu orang yang sangat baik dan tidak pernah melakukan kesalahan. Karena Daniel menjadi orang kesayangan Raja Darius, ada banyak orang yang gak suka sama Daniel. Orang itu ada dua pejabat yang sudah diangkat raja tadi sama seorang wakil raja. Jadi totalnya ada 3 orang. Nah, ketiga orang ini tuh sibuk banget setiap hari mencari kesalahan yang dibuat sama Daniel. Tapi sayangnya mereka nggak menemukan kesalahan itu. Mereka ini sampai kebingungan. Kenapa kok Daniel nggak pernah buat salah sih? Jadi kan kita nggak bisa lapor. Itu kira-kira yang dikatakan sama tiga orang ini. Nah, tapi suatu saat waktu Daniel ada di rumahnya, waktu dia sedang berdoa sama Tuhan, tiba-tiba ketiga orang ini melihat Daniel sedang berdoa. Nah, akhirnya para pejabat dan wakil raja ini menemukan satu cara untuk menjatuhkan Daniel, yaitu dengan membuat undang-undang yang isinya kalau semua orang yang hidup dalam kepemimpinan Raja Darius harus menyembah raja dan tidak boleh menyembah pada yang lain, harus meminta tolong sama raja, harus meminta sesuatu sama raja, nggak boleh sama yang lain. Nah, kalau sampai mereka tidak menyembah raja, mereka akan dibuang ke gua singa. Nah, kenapa toh kok sampai dibuat undang-undang itu? Karena ini tadi, Daniel itu orang yang selalu berdoa pada Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan bahkan setiap hari loh. Dia tidak pernah melewatkan doanya pada Tuhan. Jadi dibuatlah undang-undang untuk tidak menyembah yang lain selain raja. Nah, tapi setelah undang-undang itu ditetapkan sama Raja Darius, waktu Daniel tahu nih undang-undangnya, wah, aku ya jelas gak mau. Gitu kira-kira kata Daniel. Aku tetap teguh mau menyembah Tuhan. Aku tetap teguh mau berdoa dan beribadah sama Tuhan. Itu yang dilakukan Daniel. Nah, akhirnya ketiga orang yang jahat ini melaporkan hal itu ke raja. Raja langsung didatangi sama 3 orang ini. Raja, ada salah seorang rakyatmu yang tidak mengikuti aturanmu, tidak mau menyembah engkau. Namanya adalah Daniel, pejabat yang telah kau angkat. Gitu kira-kira kata 3 orang ini. Wah, Raja Darius bingung dong. Wah, kenapa yang tidak mengikuti harus Daniel? Kalau gitu Daniel harus dimasukkan ke gua singa dong. Tapi raja tidak bisa berbuat apa-apa, karena walaupun dia seorang raja, tapi undang-undang itu yang mengesahkan juga Raja Darius. Akhirnya secara terpaksa Daniel harus ditangkap dan harus dilempar ke dalam gua singa. Saat pertama kali melihat singa-singa itu, mereka seperti terlihat sangat kelaparan, seperti sedang menanti makanannya, seperti sudah tidak makan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, karena tampang mereka ini benar-benar siap untuk menerkam. Di sini Daniel tidak takut dan tetap menjalani hukuman. Akhirnya Daniel dilempar ke dalam gua singa bersama singa-singa itu. Nah, pada malam harinya Raja Darius ini sempat kepikiran, waduh,
Gimana kalau Daniel itu nanti meninggal? Gimana kalau Daniel itu dimakan sama singa-singa lapar itu? Aku kan jadi kehilangan orang yang paling kusayang. Gitu kata Raja Darius. Dia sampai berpuasa supaya Daniel itu tidak dimakan oleh singa-singa itu. Bahkan sampai berkata kepada Tuhan, Tuhan yang disembah oleh Daniel, tolong lindungilah Daniel supaya tidak dimakan singa-singa itu. Nah, hari berganti, keesokan paginya Raja Darius bangun dan langsung berlari ke dalam gua singa itu. Di dalam gua, sampai di gua singa itu, Raja Darius langsung berteriak, Daniel, Daniel, apakah kau masih di sana? Atau kau sudah dimakan? Lalu Daniel menjawab dari dalam gua singa itu. Daniel menjawab, saya tidak kenapa-napa, Raja. Akhirnya tahu Daniel masih menjawab, Raja langsung mengeluarkan Daniel dari gua singa. Setelah keluar dari gua singa, Raja bertanya kepada Daniel, apa yang terjadi? Kenapa kok kamu masih bisa selamat? Gitu kira-kira kata Raja Darius. Akhirnya Daniel bercerita, kemarin malam aku melihat singa-singa itu. Mereka benar-benar seperti kelaparan. Tapi aku tidak lupa akan Tuhan. Aku tetap berdoa, dan akhirnya malam harinya Tuhan mengirimkan seorang malaikat. Malaikat itu benar-benar menutup semua mulut singa-singa yang lapar itu. Dan bahkan singa-singa ini seperti sebuah peliharaan di depan Daniel. Daniel bahkan bisa itu untuk mengelus-ngelusnya. Dan bahkan mungkin saja Daniel bermain. Nah, dan akhirnya Daniel dibebaskan oleh Raja Darius karena memang terbukti tidak melakukan kesalahan apapun. Nah, akhirnya Raja Darius menghilangkan undang-undang itu. Raja Darius mengganti undang-undang tersebut dengan undang-undang berbeda yang berisi bahwa semua orang yang dipimpin oleh Raja Darius harus menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Daniel, yaitu Tuhan Yesus disembah. Dan akhirnya seluruh rakyat disembah. Dan bahkan Raja Darius memberi alasan kenapa untuk menyembah, karena Tuhan yang disembah Daniel itu sudah melindungi Daniel dari terkaman singa-singa yang lapar. Nah, setelah mengganti undang-undang itu, akhirnya Raja Darius menemui ketiga orang yang mencoba untuk menuduh Daniel itu. Berkata, hei kalian bertiga, masuklah ke dalam gua singa. Akhirnya ketiga orang ini ditangkap dan langsung dimasukkan ke dalam gua singa. Singa-singa yang tadi seperti seekor peliharaan bagi Daniel, tiba-tiba berubah menjadi singa yang sangat-sangat lapar, menjadi singa yang sangat-sangat ganas. Lalu ketiga orang ini dilemparkan ke dalam gua bersama singa-singa. Langsung diterkam oleh singa-singa itu dan habis tiga orang ini. Akhirnya Daniel sudah bebas. Daniel ini mengajarkan kepada kita untuk bisa tetap teguh, untuk bisa tetap beribadah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jadi kalau kita tetap melakukan ibadah bersama Tuhan, kalau kita mengalami kesulitan dan mengalami musibah, pasti Tuhan akan melindungi. Nah, itulah kira-kira pesan yang disampaikan dari cerita Daniel. Terima kasih.